Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, diceritakan dalam Sirah Al-Habiyah bahwa Sayyidina Ali waktu umur 8 tahun nih. Jadi Sayyidina Ali ini mulai kecil sama Nabi. Runtang-runtung, jadi ngetut Rasulullah terus Sayyidina Ali ini. Khidmat sama Nabi gitu. Seneng gitu. Kalau kumpul sama Nabi, berteman dengan Nabi itu paling seneng Sayyidina Ali. Mulai kecil, belum balik. Suatu saat Sayyidina Ali bin Abi Thalib masuk ke rumah Rasulullah persis setelah Nabi diangkat jadi Rasul hari Senin. Di akhir Senin itu Nabi sholat sama Siti Khadijah. Bukan sholat 5 waktu, belum ada masih sholat 5 waktu. Jadi sholat itu bukan hal yang baru. Tapi sholat 5 waktu itu adalah khusus untuk umatnya Nabi. Sebelumnya juga ada sholat, para anbiya juga sholat ya. Doanya Nabi Ibrahim apa? Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Hah? Waktu masuk ke rumah Rasulullah kelihatan sholat. Ini ada ruku, iktidal, sujud. Ada. Apa ini kata Sayyidina Ali? Apa gerakan apa ini? Maka Nabi SAW menyatakan ini adalah agama Allah yang Allah pilih. Bukan agama-agama rekayasa, tapi ini agama yang Allah pilih. Dan Allah mengutus Rasulnya, aku diutus. Aku ngajak kamu Ali untuk mengimani Allah ya, yang tiada Tuhan kecuali Dia, yang tidak ada sekutu baginya. Kita ibadah kepada Allah, kita kufur sama berhala. Kita harus mengkafiri berhala, Lat, Uzza, Manat, nggak boleh kita beriman dengan dia. Sayyidina Ali kan kecil, ya lapor dulu sama bapak. Abu Thalib, jangan kata Nabi. Jangan, kalau kau masuk, ya masuk. Karena belum ada perintah untuk terang-terangan. Dakwanya sembunyi-sembunyi. Nggak bisa, ya apa? Masa nggak ngomong sama bapak gitu? Akhirnya udah, kalau nggak mau masuk Islam, ya nggak usah cerita-cerita ya. Esok hari datang masuk Islam. Sayyidina Ali. Sayyidina Ali masuk Islam sebelum balik, saudara. Masih umur 8 atau 9 tahun. Radhiyallahu anhu. Jadi beliau belum pernah sujud kepada berhala. Sayyidina Ali nggak pernah sujud sama berhala sama sekali. Karena itu disebut karramallahu wajhah. Tidak pernah sujud kepada berhala. Nggak omas sebetulnya sama berhala. Cuma karena disembah di saat itu, jadi telok-tok mungkin. Opo iki watu iki. Itu mungkin ya. Akhirnya Sayyidina Ali masuk Islam, Masya Allah. Berarti masuk Islamnya Sayyidina Ali hari Selasa. Ya, itu seperti disebutkan dalam Sirah Ad-Dimyati. Baik. Ada satu riwayat dari Salman Al-Farisi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu hadhil ummah wurudan 'alal haud, awwaluha islaman." Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Pertama nanti manusia yang sampai ke telaga Kautsar, telaganya Rasulullah, adalah yang pertama masuk Islam. Yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, itu Ali bin Abi Thalib. Enggak bisa diingkari dalam sejarah itu. Karena itu kalau ada orang membenci Ali bin Abi Thalib itu keterlaluan. Apa ada? Ada Khawarij. Khawarij itu mengkufurkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini fitnah luar biasa. Setelah meninggalnya beliau dan tampuk kepemimpinan itu, dan meninggalnya Sayyidina Hasan, tampuk kepemimpinan itu dipegang sama Yazid. Turun-temurun semua khotib-khotib mimbar nih, orang yang khutbah-khutbah mimbar, hatta khutbah Jum'ah,
Diharuskan melaknat Sayyidina Ali. Diharuskan melaknat Sayyidina Ali. Turun-temurun dari generasi-generasi sampai orang-orang ini dia dalam pemahamannya yang salah tentunya. Dalam pemahamannya yang salah, dia mengatakan seakan-akan sunnahnya khutbah adalah melaknat Sayyidina Ali. 80 tahun, saudara. 80 tahun. Ente bisa bayangkan anak cucunya saat itu. Mendengarkan datuknya Sayyidina Ali dilaknat. Padahal ini menantu Rasulullah ini. Sampai zamannya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Seorang khalifah dari Bani Umayyah, tapi khalifatul adil. Khalifah daripada Umayyah, tapi khalifatul adil. Masya Allah. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ingin menghapus langsung, khawatir rame. Karena orang meyakini ini adalah termasuk bagian kesunahan. Maka dipanggil salah seorang rakyat yang beragama Nasrani. Sini kamu. Mau duit? Mau. Hadir nanti Jumat ya, ketika aku khutbah. Iya, terus nanti kamu berdiri. Kamu ngomong, wahai Amirul Mukminin, anakku laki-laki senang dengan anak kamu perempuan. Aku pinang anak kamu perempuan untuk anakku laki. Nanti aku jawab, nggak boleh, karena anak kamu bukan Islam. Anak kamu bukan Islam. Karena tidak boleh perempuan mukminah dikawin dengan orang yang bukan muslim. Maka kamu kembali tanya, kenapa? Kenapa? Nah, nanti aku akan menjawab, karena kami meyakini orang mukmin itu masuk surga dan kamu karena tidak beriman ada di neraka. Karena orang mukmin itu dirahmati oleh Allah, karena orang kafir itu adalah dilaknat oleh Allah. Kemudian kamu tanya, loh kenapa kalau begitu? Nabi Muhammad putrinya dikawinkan dengan orang yang dilaknat. Ali bin Abi Thalib yang di setiap mimbar dilaknat. Dah sampai situ. Biayanya sekian, mau nggak? Mau. Berdiri. Khutbah Jum'ah. Berdiri. Amirul Mukminin. Kaget orang-orang. Biasa kan, orang kalau kepingin terkenal, ente buat yang aneh. Karena itu kalau ada yang di sini berdiri, Ustaz Taufik, langsung noleh kabeh. Tapi banseri langsung ngetokno. Dulu udah ada banser masih. Amirul Mukminin. Wah, kita orang-orang oleh semuanya. Ini khutbah gini. Ya, kenapa? Anak saya laki, kok seneng dengan anaknya sampean. Saya pinang anaknya kamu ya. Biar dikawin sama anak saya. Kamu agamanya apa? Nasrani. Nggak bisa. Nggak bisa. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdun mu'minun khairum musyrikin walau ajabakum. Nggak bisa, nggak boleh. Kenapa? Ya kamu agamanya lain. Dalam agama kami orang Islam nggak bisa perempuan muslimah dikawin dengan orang yang bukan muslim, non muslim, nggak bisa. Kenapa? Ya kami meyakini orang muslim dan muslimah itu dirahmati oleh Allah di surga. Yang tidak Islam itu dilaknat oleh Allah. Loh, lah kenapa putri Nabi kamu Fatimah dikawin sama Ali bin Abi Thalib yang dilaknat? Kan di mimbar-mimbar dilaknat. Orang kaget semuanya. Akhirnya, nah ini triknya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Mulai sekarang tidak ada boleh yang melaknat Ali bin Abi Thalib. Kalau tidak, berarti kamu harus menerima lamaran daripada orang-orang yang
tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mulai sekarang dihapus. Akhirnya dihapus dan diganti innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Itu dulu Allahumma al'an Ali. Di situ. Nah, ada yang benci Sayyidina Ali itu ada. Dalam riwayat yang lain, ketika Nabi SAW mengawinkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada Siti Fatimah Az-Zahra, maka Nabi berkata kepada Siti Fatimah, zawwajtuki sayyidan fid dunya wal akhirah wa innahu la awwalu ashabi islaman wa aktsaruhum ilman wa a'dhamuhum hilma. Masya Allah. Wahai putriku Fatimah, aku kawinkan bukan dengan orang biasa kamu. Aku kawinkan kamu dengan seorang yang menjadi pemimpin dunia dan akhirat. Seorang yang pertama masuk Islam di antara para sahabatku. Udah sahabat, pertama masuk Islam lagi. Dan seorang yang paling banyak ilmunya. Dan paling bijaksana. Masya Allah. Nah, karena itu, kedudukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib luar biasa. Sehingga dipilih untuk menjadi pendamping Sayyidatun Nisa'il Alamin. Yaitu Siti Fatimah Az-Zahra.